Selamat siang anak-anak Bapak yang berada di rumah. Semoga pada siang hari ini kita beserta keluarga dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak Bapak yang berada di rumah, pada hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran PPKN. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada seluruh anak Bapak yang masih tetap setia untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Anak Bapak, pada siang hari ini kita masuk pada pembelajaran PPKN materi terbaru kita. Ya, kita masuk pada bab yang kedua. Pada bab yang kedua ini materinya yaitu tentang demokrasi Pancasila. Nah, untuk bab kedua kita akan memahami pengertian daripada demokrasi. Jadi, sebelum dilanjutkan pada submateri, Bapak akan sampaikan terlebih dahulu kepada kamu tujuan pembelajaran kita di bab kedua, yaitu yang pertama mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang kedua, menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Baik, pada bab yang kedua, submateri yang pertama menyangkut tentang hakikat demokrasi, ya, menyangkut tentang hakikat demokrasi. Nah, pada submateri pertama di bab kedua, ini indikatornya yaitu mendeskripsikan pengertian demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, macam-macam demokrasi. Nah, ada beberapa yang harus kita pelajari di dalam submateri pertama di bab kedua, yaitu yang pertama pengertian demokrasi. Berikutnya nanti kita akan membahas tentang prinsip-prinsip demokrasi dan selanjutnya tentang klasifikasi demokrasi atau macam-macam demokrasi. Nah, masuk pada pengertian demokrasi. Apa itu demokrasi? Ya, di sini Bapak sampaikan bahwasanya kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat, kratos yang artinya pemerintahan. Sehingga digabungkan dua kata tersebut menjadi demokrasi, dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Nah, anak-anak Bapak, ini merupakan foto daripada Abraham Lincoln, yang mana Abraham Lincoln ini menyampaikan pengertian tentang demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini pernyataan pengertian demokrasi yang disampaikan oleh Abraham Lincoln. Nah, apa arti dari pengertian yang disampaikan oleh Abraham Lincoln ini tentang demokrasi? Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Inilah arti pengertian demokrasi yang disampaikan oleh Abraham Lincoln. Negara yang menganut sistem demokrasi dalam praktek pemerintahan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat. Untuk mengangkat dan menetapkan keanggotaan lembaga diadakan pemilihan umum. Berikutnya, kekuasaan atau kedaulatan dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan. Ciri yang berikutnya, susunan kekuasaan badan atau lembaga negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara. Baik, anak-anak Bapak seluruhnya, kita akan lanjut pada
materi berikutnya yaitu prinsip-prinsip demokrasi. Ya, prinsip-prinsip demokrasi. Apa-apa saja prinsip demokrasi? Yang pertama, kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kedua, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan hukum. Yang keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kelima, pengambilan keputusan atas musyawarah. Yang keenam, adanya partai politik dan organisasi politik. Yang ketujuh, pemilu yang demokratis. Inilah prinsip-prinsip demokrasi. Baik, selanjutnya kita akan lihat klasifikasi demokrasi atau macam-macam demokrasi. Ya, yang pertama, demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Terdiri dari demokrasi perwakilan dengan sistem referendum, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Ini merupakan bagian daripada demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Lanjutannya, macam-macam demokrasi yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Terdiri dari demokrasi liberal, demokrasi rakyat, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Lanjut, macam-macam demokrasi yang ketiga yaitu demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat ini terdiri dari demokrasi langsung, berarti melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Contohnya, pemilihan umum, unjuk rasa, pemilihan ketua OSIS. Berikutnya, demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat yang kedua, yaitu demokrasi tidak langsung, berarti demokrasi yang digunakan untuk menyalurkan aspirasi rakyat melalui perwakilan dari parlemen atau anggota DPR. Contohnya, pembuatan undang-undang, pemilihan ketua umum DPR. Nah, anak-anak Bapak seluruhnya, itulah macam-macam demokrasi. Baik, anak-anak Bapak yang ada di rumah, itulah materi yang Bapak sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan materi yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi kamu nanti yang ingin bertanya, dipersilakan untuk melakukan tanya jawab di Google Classroom. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, sebelum Bapak akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, di sini Bapak sampaikan bahwasannya tujuan akhir dari pendidikan adalah karakter yang baik. Jadi harapan Bapak pada anak-anak Bapak yang berada di rumah untuk berupaya membentuk karakter yang baik pada dirinya masing-masing. Cukup sekian penyampaian materi Bapak sudahi dan Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Selamat siang semuanya.